Nasib tragis pengacara keluarga Vina Cirebon, suami jadi korban pembunuhan, 7 pelaku belum ditangkap. Nah, sebenarnya kan kenapa tertarik terhadap kasus Vina? Kenapa? Kan kalau dari sisi aspek awal ya, sebelum Ramis sekarang, kan bukan aspek yang menarik dari sisi finansial, dari sisi profesionalisme. Ini kan pasti sosial. Kenapa? Jadi gini, Kang, saya itu sewaktu di Lampung ada satu kasus yang saya alami sendiri, yaitu suami saya meninggal. Itu kan meninggalnya tragis gitu kan. Suami saya waktu itu meninggalnya di Gunung Ora. Ini pelakunya tertangkap? Baru 3. Sampai sekarang belum juga, makanya kalau baru 3. Dari kemungkinan pelakunya berapa? sekitar 9. Buronnya masih 0. Sekitar 6 sampai 7 orang. 6 sampai 7 orang sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun. Kenapa saya sangat bermotivasi membantu kasus Vina? Saya juga korban yang sama begitu. Jadi saya tahu sekali rasanya keluarga itu gimana menanti keadilan. Bukankah dalam setiap penanganan kasus ada wasidik? Jadi ketika wasidik menyadari bahwa ternyata terjadi kompleksitas luar biasa, tidak bisa dilakukan uji DNA di tingkat Polres, maka sudah semestinya kasus itu langsung ditarik ditangani tingkat Polda. Itu satu. Yang kedua, ini materi yang selalu saya sampaikan ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Saya katakan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, tak lain tak bukan adalah kesaksian mata, tak lain tak bukan adalah pengakuan. Berulang kali Pak di Reskrimum tanda petik menyalahkan terkait dengan masalah pengakuan. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Tadi seperti saya bilang, polisi pasti merespon satu isu yang diangkat ke publik dan menjadi viral, pasti merespon. Karena itu dia ingin disebut sebagai pertanggungjawaban publik. Nah, problem dalam kasus pidana pembunuhan ya, atau kasus pidana lain lah, semakin waktu semakin panjang, maka alat bukti itu menguap. Apa itu alat bukti menguap? Saksi-saksi mungkin semakin lama lupa dengan detail peristiwa yang dia lihat, dia dengar, atau dia alami sendiri, saksi-saksinya ya. Di balik kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon dan Eki, ternyata menyimpan kisah pilu lainnya. Ternyata pengacara kasus pembunuhan Vina merupakan seorang istri yang suaminya tewas dibunuh dan hingga kini para pelakunya masih belum ditangkap. Kisah itu terungkap saat Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan pengacara keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti di Jakarta. Tewasnya suami Putri yang bernama Reki Nelson berawal dari anaknya yang menginformasikan gerai Taiti mereka di perumahan Citra Garden, Bandar Lampung dimaling oleh sejumlah orang. Reki yang sedang istirahat langsung bergegas, sementara Putri menunggu di rumah. Karena lokasi terbilang ramai dan kondisi belum terlalu malam, Reki pun pergi ke gerai bersama anaknya tanpa meminta pendampingan security. Sesampainya di sana, ia melihat gerombolan anak muda melarikan diri. Ternyata di dalam ada yang sembunyi 1 orang dan ditangkap. Almarhum menginterogasi 1 orang itu, sementara anak saya pergi memanggil security, ujar Putri. Tak berselang lama sang anak pun kembali bersama security. Namun saat itu ia mendapati ayahnya telah tergeletak dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jadi ketika gerombolan itu kabur, mereka pulang ke rumah dan memanggil preman-preman dewasa. Mereka kembali dan sampai pada akhirnya suami meninggal dunia luka-luka. Ucapnya, menurut Putri dari 2018 baru 3 orang yang telah ditangkap dan menjalani hukuman. Ia pun telah berusaha mengungkap dan mendorong agar para pelaku yang segera ditangkap. Yang masih belum tertangkap sekitar 6-7 orang. Ujarnya, kasus tewasnya sang suami menjadi salah satu motivasi Putri untuk membantu keluarga Vina secara sukarela.
Mengapa saya termotivasi mengungkap kasus Vina? Karena saya juga korban yang sama. Jadi saya tahu sekali bagaimana rasanya keluarga menanti keadilan, katanya. Sementara itu, Kang Deddy Mulyadi berharap jajaran kepolisian bisa mengungkap kasus tewasnya suami Putri berbarengan dengan kasus pembunuhan yang menimpa Vina. Semoga kepolisian bisa segera mengungkap kasus Vina dan juga kasus pengacaranya. Sekarang, masyarakat bukan hanya menanti DPO pembunuhan Vina, tapi seluruh pembunuh suami pengacara Vina juga. Pungkas Kang Deddy Mulyadi. Kini nama Putri Maya Rumanti, tim kuasa hukum kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini tengah menjadi sorotan publik. Usai adu debat dengan pihak pengacara terpidana Saka Tatal di acara Catatan Demokrasi TV One pada 21 Mei 2024. Sosoknya sebagai pengacara keluarga Vina Cirebon yang memiliki sikap tegas, cakap, dan lugas dalam membongkar kejanggalan terkait pengakuan Saka sebagai salah satu tersangka pembunuhan Vina, membuat dirinya menjadi perbincangan hangat publik. Selain itu, sosok Putri Maya Rumanti yang merupakan asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris semakin membuat namanya dikenal luas. Kekaguman warganet terhadap Putri Maya Rumanti muncul setelah dirinya dinilai tegas dan cerdas saat mengungkap kejanggalan mengenai pengakuan Saka Tatal, salah satu terpidana pembunuhan Vina yang sudah bebas. Bahkan Putri berani menjawab kemarahan Titin yang merupakan pengacara Saka pada sebuah acara di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu. Tak banyak yang tahu jika ada kisah pilu di balik perjuangan Putri mengungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon. Siapa sangka jika Putri merupakan korban kejahatan. Pengalaman itulah yang menjadi salah satu alasan Putri sukarela membantu keluarga Vina. Mengapa saya termotivasi mengungkap kasus Vina? Karena saya juga korban yang sama. Jadi saya tahu sekali rasanya keluarga menanti keadilan, tegasnya. Sekarang masyarakat bukan hanya menanti DPO pembunuh Vina, tapi seluruh pembunuh suami pengacara Vina juga. Pungkasnya, tatapan tajam pengacara keluarga Vina mewakili asa netizen bahwa kasus 4 orang DPO selama 8 tahun bakal terungkap. Menurut netizen, tatapan tajam Putri Maya Rumanti, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina ini mewakili harapan netizen bahwa kasus Vina akan terungkap dalam waktu dekat. Tatapanmu sangat tajam sehingga membuat pihak sebelah panik, puji pemilik akun @aliansinetizen.id. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, menegaskan keluarga Vina sedang mencari keadilan, bukan hanya ingin 4 pelaku DPO ditangkap. Karena kami datang ke sini untuk mencari keadilan, membantu keluarga almarhum untuk mendapatkan keadilan, tegasnya. Pelaku DPO kasus Vina ini, lanjut Putri Maya Rumanti, bukan 3 tapi 4. Yang tertuang di dalam BAP itu ada 4 orang, tapi yang dijadikan DPO hanya 3 orang, jelasnya. Ini yang jadi pertanyaan,